Jokowi percaya diri, PBB nyatakan dunia akan gelap kecuali Indonesia. If you look at Indonesia and compare it with where it was at the time of the financial crisis, there has been significant improvement. And the scorecard of Indonesia is excellent. Dunia sekarang ini betul-betul dalam keadaan yang tidak mudah, bertubi-tubi krisisnya, masuk ke krisis energi, masuk ke krisis keuangan. Halo sahabat bagi-bagi, kekhawatiran Jokowi pada perang Rusia-Ukraina akan berdampak pada ekonomi dunia itu mulai terbukti. Ketegangan di dunia terutama di negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, Uni Eropa, dan Amerika membuat mereka lumpuh. Kesempatan dalam kesempitan ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk menjadikan the most powerful country 2045. Bosman Mardigu mengatakan, kita perlu Amerika dan Tiongkok hancur. Kita harus menjadi the strongest country the world. Dan inilah kesempatan bagi Indonesia untuk terbang di kancah internasional untuk menggantikan negara barat. Bagaimana cara Indonesia menjalankan politiknya untuk menggantikan barat? Lalu apakah Indonesia sudah siap menghadapi resesi 2023? Dan kenapa pemerintah terlalu percaya diri ekonomi Indonesia akan tetap stabil? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, setelah sebelumnya negara Afrika dan Amerika Latin sudah terkena dampak parah inflasi. Karena meningkatnya kekacauan membuat pemerintah di berbagai dunia turun tangan. Pemerintah yang peduli rakyat, tentunya mereka menghimbau untuk melakukan penghematan, menabung menyediakan stok untuk beberapa bulan ke depan, dan banyak lagi himbauan-himbauan persiapan untuk menghadapi Domesday atau hari kiamat kecil ini. Namun di negara kita pejabatnya tenang-tenang saja. Hanya mengatakan akan ada masalah di depan, namun tak ada solusi dan tak ada himbauan. Bahkan pejabat yang pandai mengurusi semua hal mengatakan tidak percaya kalau ramalan di tahun 2023 akan resesi tersebut. Karena Indonesia tetap negara yang kuat ekonominya. Sahabat bagi-bagi, negara-negara di Eropa sekarang sedang krisis parah, terjun bebas karena harga-harga naik tinggi dan mata uang mereka jatuh ke jurang. Di Inggris dikabarkan bahkan ada anak sekolah yang terpaksa mengunyah penghapus karena tidak mendapatkan jatah makanan. Harga listrik di sana juga melambung tinggi sampai 600% lebih. Jutaan orang di Inggris rela tidak makan hanya karena mereka harus membayar listrik. Karena kalau tidak ada listrik maka kegiatan di rumah akan lumpuh total. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah harus bersyukur, karena sampai sekarang masih ada daerah terpencil yang tidak bisa pakai listrik? Sahabat bagi-bagi, di Eropa sana, kompor pakai listrik, pemanas pakai listrik. Jadi kalau listrik tidak dibayar maka satu rumah itu bisa mati kedinginan. Dengan harga listrik yang naik tinggi sekali, maka belanja untuk makan di jutaan keluarga di Inggris terpaksa harus mereka pangkas habis-habisan. Bencana kelaparan sebentar lagi juga akan melanda Inggris. Kalau sudah begitu, maka bisa saja Inggris akan rusuh, karena orang lapar akan sulit dikendalikan. Di Italia juga begitu, mata uang euro lagi hancur-hancuran turun deras ke jurang. Harga barang juga naiknya tinggi, banyak toko dan perusahaan akhirnya tutup karena tidak mampu bayar pegawai juga beban operasional kantor mereka. Dilaporkan gelombang PHK besar-besaran di Italia sekarang sedang melanda. Dan yang dikhawatirkan krisis energi ini tidak hanya berhenti di Eropa bahkan bisa saja melanda dunia termasuk negeri kita Indonesia. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi resesi ekonomi 2023 dengan cara masing-masing. Sahabat bagi-bagi, dari krisis energi menuju krisis ekonomi. Dan itulah kenapa dulu Jokowi mencoba bertemu dengan Putin supaya berhenti menyerang Ukraina, karena berpotensi akan membuat krisis ekonomi di seluruh dunia. Ukraina adalah lumbung pangan dunia, ketika Ukraina sedang bermasalah maka produksi gandum di sana pasti akan dikurangi besar-besaran. Dan sesuai hukum pasar ketika suplai kurang sedangkan demand-nya tinggi, maka harga sudah pasti akan naik tinggi sekali. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan Presiden Putin. Putin merasa Rusia terancam karena Ukraina gabung ke NATO. Yang dikhawatirkan Putin adalah keamanan dalam negeri Rusia. Karena NATO pasti akan bangun pangkalan militer di Ukraina yang jelas-jelas merupakan gerbang untuk masuk ke Rusia. Putin langsung mengancam Ukraina yang malah dibela oleh NATO dan negara Amerika serta Eropa yang ada di dalamnya. Dan parahnya lagi bukannya mencari jalan tengah. Amerika dan Eropa malah membekukan semua tabungan Rusia di negara mereka, dan mengembargo ekonomi Rusia.
Sahabat bagi-bagi, biasanya embargo ekonomi yang dilakukan oleh Amerika dan Eropa ke negara lain itu selalu berhasil. Tetapi kali ini lawan yang mereka hadapi itu beda. Vladimir Putin yang semakin diancam malah semakin nekat. Dan Putin pastinya nggak main-main atau cuman gertak sambal saja. Dia tahu kekuatan negaranya ada di pasokan gas dari Rusia yang jadi tulang punggung gas di Eropa. 40% pasukan gas di Eropa mereka beli dari Rusia, jadi ketika Rusia menutup keran gasnya, Eropa pasti kekurangan gas. Kebutuhan masyarakat Eropa yang semula banyak dipenuhi oleh gas dari Rusia akhirnya bertumpu hanya pada listrik saja. Pemakaian listrik langsung melonjak, begitu juga harganya, yang membuat Inggris, Italia dan Jerman jadi kelabakan sekarang. Sedangkan Rusia malah pesta pora karena mereka bisa menjual gasnya ke Cina dan India yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak dari Eropa ketika disatukan. Sahabat bagi-bagi, dari kasus krisis di Eropa ini kita harus angkat topi buat pemerintah kita kali ini, yang terus-menerus membentengi Indonesia dari tsunami krisis di Eropa. Meski beberapa harga mulai naik, seperti harga BBM, tetapi secara general ekonomi kita masih baik-baik saja. Dengan adanya infrastruktur, maka darah ekonomi kita berjalan lancar. Kita masih bisa menghadapi situasi sekarang ini, meski kalau krisis ekonomi di Eropa masih terus berlanjut, bisa-bisa kita juga akan kena imbasnya. Semoga perang Rusia dan Ukraina selesai. Semoga Amerika dan Eropa mencabut embargonya di Rusia dan semoga dunia kembali damai. Karena ketika ego-ego pemimpin dunia ini tidak bisa dikendalikan, korban terbesar pastilah rakyat sipil yang tidak berdaya. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! 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 Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.